Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11, yaitu yang beranggotakan Ahmad Fikri Firdaus dengan NPM 17110111146, Seren Samantha 171101144, Jessica Vista 171101142, Sevira 171101145, Zelin Gisa Ramadhani dengan NPM 171101141, Zidan Alfarizi 18110111073, dan Rido Aldanis 1951011022. Di sini kami ingin menjelaskan melalui PowerPoint leadership dengan materi sisi gelap kepemimpinan. Sisi gelap kepemimpinan yaitu kepemimpinan dipandang sebagai aktivitas yang ramah di mana pemimpin bekerja untuk memberikan kebaikan pada karyawan, perusahaan, dan para pemangku kepentingan. Namun, skandal yang terjadi pada beberapa perusahaan besar seperti Tyco, Enron, dan WorldCom menyingkapkan keburukan kepemimpinan. Kebanyakan penelitian tentang kepemimpinan menekankan sisi positif kepemimpinan, di mana kepemimpinan adalah salah satu aspek dalam transformasi mengikut sertakan hampir semua nilai moral dalam bertugas. Pada sisi inilah berkembangnya sifat-sifat seperti besar kepala atau self-aggrandizement, lalu merasa berhak menerima atau melakukan sesuatu, sifat narsistik, perilaku menipu diri sendiri, melawan hati nurani, dan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu selanjutnya, tekanan psikologis yang dialami pemimpin, yaitu yang pertama adalah kesepian dalam kekuasaan. Begitu seseorang mencapai posisi puncak dalam organisasi, berbarengan dengan itu stres dan frustasi juga ikut dikembangkan karena jaringan hubungan dan dukungan akan seketika berubah dan hubungan dengan rekan-rekan yang didahuluinya dekat menjadi sedikit demi sedikit menjauh. Yang kedua, kecanduan akan kekuasaan. Ketakutan akan kehilangan kekuasaan, khususnya posisi puncak, seringkali sangat sulit untuk dihadapi sehingga banyak orang yang terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimotivasi oleh kedengkian. Yang ketiga, ketakutan akan kritik dan kecemburuan. Beberapa orang merasa sangat terganggu ketika mereka menjadi sasaran kecemburuan dan kritik, padahal hal tersebut adalah hal yang lumrah yang selalu mengikuti kepemimpinan. Namun perasaan ini bisa saja berkembang menjadi ketakutan yang nantinya melahirkan perilaku yang merugikan diri sendiri, yang sedikit demi sedikit merenggut pemimpin dari bangku kekuasaan dengan akhir yang buruk. Lalu yang terakhir, keempat, yaitu pengalaman. Apa yang harus kita lakukan setelah mencapai ambisi yang menjadi impian seumur hidup? Kadangkala pemimpin mendapat diri mereka terpuruk dalam depresi, merasa tidak ada lagi hal yang harus mereka perjuangkan. Buruk kepemimpinan. Salah satu cara untuk mengevaluasi efektivitas kepemimpinan adalah dengan melihat kemampuan seseorang untuk membangun tim dan mendapatkan hasil melalui orang lain. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang dapat memenuhi kedua kriteria tersebut, di mana pemimpin yang tidak efektif mengalami kesulitan dalam membangun tim atau mendapatkan hasil. James McGregor Bums telah menyatakan bahwa pemimpin yang benar-benar efektif perlu memenuhi kriteria tambahan, yaitu untuk meningkatkan standar perilaku manusia dan meningkatkan kehidupan setiap orang yang mereka sentuh. Manajerian ketidakmampuan. Sedangkan kepemimpinan yang buruk dikaitkan dengan individu yang membangun tim untuk mencapai tujuan yang korup atau jahat. Manajemen yang tidak kompeten dikaitkan dengan individu yang tidak dapat mengembangkan tim atau tidak dapat memperoleh hasil melalui orang lain. Dengan kata lain, manajer yang tidak kompeten mengalami kesulitan membangun pengikut setia atau menyelesaikan sesuatu. Penelitian menunjukkan bahwa mungkin ada manajer yang lebih tidak kompeten daripada manajer yang kompeten. Tingkat dasar ketidakmampuan manajerial mungkin 50-75%, atau 7,8. Anda mungkin mengira tingkat dasar ketidakmampuan manajerial tidak boleh setinggi itu.
Tetapi ini terlalu banyak di negara, bisnis, pemerintah, dan organisasi nirlaba lainnya yang lebih kompeten. Manajerial kepemimpinan. Sejauh ini kami telah menjelaskan 5 jenis kepemimpinan dari manajemen yang berbeda. Kepemimpinan yang buruk dikaitkan dengan individu yang memiliki keterampilan membangun tim yang baik, tetapi mencapai hasil yang tercela secara moral atau etika. Manajer yang hanya mengandalkan hasil cenderung mendapatkan hasil yang baik, tetapi menabrak orang, mengikis kekompakan tim saat melakukannya. Pemandu sorak sangat sibuk dan peduli dengan pengikut tetapi gagal menyelesaikan apapun. Manajer hanya atas nama mengalami kesulitan dalam membangun tim dan mendapatkan hasil karena mereka tidak mengerti, tidak peduli, atau berada dalam situasi yang membuat tidak mungkin berhasil. Manajer yang tidak kompeten menghadapi situasi tanpa harapan cenderung bertindak sangat berbeda. Mereka cenderung terus melakukan apa yang selalu mereka lakukan tetapi berharap untuk mencapai hasil yang berbeda. Misalnya ketika diharapkan dengan pengikut atau situasi yang menantang, manajer yang hanya mengandalkan hasil cenderung lebih fokus pada tujuan, metrik, dan hasil yang paling mendasar dan menghabiskan lebih sedikit waktu dengan orang-orang di tim mereka. Pemandu sorak meningkat perilaku membangun tim dan membangun hubungan mereka dan mencoba membuat rekan satu tim senang daripada membuat mereka lebih produktif. Kurangnya kecerdasan, keahlian, subjek, dan pengetahuan membangun tim. Orang jenius sejati. Orang ditempatkan pada posisi otoritas untuk membuat keputusan. Masing-masing keputusan ini pada dasarnya adalah latihan pemecahan masalah dan sejarah serta keberhasilan organisasi manapun adalah jumlah kumulatif dan latihan pemecahan masalah ini. Lalu, sifat kepribadian sisi gelap, kepribadian sebagai metode pengendalian kelahiran. Ciri-ciri kepribadian sisi gelap adalah kecenderungan perilaku yang menjengkelkan dan kontraproduktif yang mengganggu kemampuan pemimpin untuk membangun tim yang kohesif dan menyebabkan pengikut mengkerahkan lebih sedikit upaya menuju pencapaian tujuan. Yang pertama yaitu 1 gembira, 2 skeptis, 3 waspada, 4 santai, 5 mencolok, 6 nakal, 7 berwarna-warni, 8 imajinatif, 9 patuh, dan 10 rajin. Lalu selanjutnya ciri-ciri kepribadian sisi gelap. Menjengkelkan, kecenderungan perilaku kontraproduktif yang mengganggu kemampuan pemimpin untuk membangun tim yang kohesif dan menyebabkan pengikut mengerahkan lebih sedikit upaya menuju pencapaian tujuan. Tekanan psikologis yang dialami pemimpin yaitu 1. Kesepian dalam kekuasaan, 2. Kecanduan akan kekuasaan, 3. Ketakutan akan kritik dan kecemburuan, 4. Pengalaman apalagi yang harus kulakukan. Lalu 5 tipe kepemimpinan neurotis. Yang pertama ada dramatis atau siklotimik atau kecenderungan manik depresif. Yang kedua penuh kecurigaan. Yang ketiga delacet atau terpisah atau memisahkan diri. Yang keempat depresif dan yang kelima kompulsif. Ada 4 tipe manajerial. Yang pertama 1. Manajer yang kompeten, yang kedua pemandu sorak, yang ketiga manajer hanya nama, dan yang keempat manajer hanya hasil. Studi kasus tentang sisi gelap kepemimpinan. Robert Mugabe sebagai Presiden Zimbabwe pada akhir 1987. Robert Mugabe terpilih sebagai Presiden Zimbabwe pada akhir 1987 dan tetap dalam peran ini selama lebih dari 20 tahun. Pemerintah Mugabe telah memindahkan Zimbabwe dari kesuksesan yang mengesankan menjadi salah satu kehancuran terbesar dalam 100 tahun terakhir. Dia telah menarik kritik internasional atas korupsi, kesalahan pengelolaan ekonomi dan reformasi tanah, penurunan hak asasi manusia, perang salib, anti-gay, dan mencekik semua oposisi politik terhadap pemerintahannya. Dia umumnya disalahkan karena mendorong tingkat inflasi tahunan Zimbabwe begitu tinggi sehingga uang yang dibutuhkan untuk membeli rumah bata dengan lapangan tenis dan kolam renang pada tahun 1990 tidak dapat membeli satu bata pun hari ini. Banyak dibenci oleh warganya sendiri dan komunitas internasional. Mugabe juga dipandang oleh banyak orang sebagai karismatik, berpendidikan tinggi dan pintar. Sebagai seorang vegetarian yang dekat dengan gila kerja yang tidak
peminum, Mugabe memulai setiap hari dengan rutinitas yoga dan olahraga yang berat sebelum melakukan 14 jam kerja. Dididik sebagai guru dan saat ini memiliki 7 gelar akademis, Mugabe juga memproklamirkan diri sebagai gelar dalam bidang kekerasan. Para pemimpin saingan, anggota oposisi, dan jurnalis dipukuli secara teratur atau dibunuh. Banyak yang mengamalkan kematian 10 tahun lalu. Namun aturan besi Mugabe dan kemampuannya untuk terus-menerus menemukan kembali dirinya membuat posisi sebagai presiden tampak aman seperti sebelumnya. Analisis SWOT dari studi kasus Robert Mugabe sebagai presiden Zimbabwe pada tahun 1987 sampai 2017. Yang pertama yaitu kekuatan. A. Berjuang melawan penguasa kulit putih yang minoritas untuk kebebasan rakyat Zimbabwe. Lalu yang B. Membantu kemerdekaan Zimbabwe. Yang C. Menjadi pemimpin terlama di negaranya dan dunia. Yang D. Dianggap rakyatnya mirip seperti Nelson Mandela yang mampu memimpin negaranya dari cengkraman kolonial. Lalu yang kedua yaitu ada kelemahan. Yang A yaitu menghancurkan perekonomian Zimbabwe. Yang B. Mengelola perindustrian yang salah. Yang C. Menjadikan negara kekurangan pangan. Dan yang D. Melemahkan mata uang negara atau inflasi. Lalu yang ketiga ada peluang. Yang A. Menjadikan negara Zimbabwe lebih baik dari sebelumnya. Dan yang B. Memperbaiki perekonomian. Dan yang keempat yaitu ancaman. Yang A. Akan terjadi inflasi. Yang B. Menjadi peluang korupsi. Dan yang C. Negara Zimbabwe makin hancur. Demikian yang dapat kami jelaskan dari kelompok 11. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.